Ikhwana fiddin azakumullah. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan masih berkaitan dengan hal-hal yang ada urusannya dengan jenazah, yaitu tentang sholat jenazah. Dan telah kita sebutkan bahwa sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana menjadi kewajiban apabila ada orang muslim meninggal dunia, harus harus ada yang menyolati. Sekiranya sudah cukup adanya orang-orang yang menyolati jenazah muslim, maka yang lainnya gugur kewajiban. Lalu ada dua kelompok yang tidak wajib disolati. Dua kelompok manusia muslim atau muslimah yang tidak wajib disolati. Masih ingat kemarin? Yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Apa alasannya? Disebutkan oleh para ulama, karena sholat jenazah itu adalah syafaat buat jenazah, pertolongan buat jenazah. Sedangkan anak kecil, anaknya orang Islam, kalau meninggal dunia maka dijamin surga. Oleh karena itu berbahagialah apabila di antara kita pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Apa itu? Kematian anak yang masih kecil. Maka luar biasa ujian ini membawa berkah. Anak tersebut akan menemani dia di dalam surga, dan dia sudah mendahului kita, karena dia tidak dihisab, sedangkan kita akan dihisab. Jadi anak kecil tidak wajib disolat jenazahnya. Yang kedua, apa kemarin? Orang yang mati syahid di medan perang. Maka orang yang mati syahid di medan perang telah diputuskan oleh Allah dijamin surga. Sedangkan sholat jenazah itu untuk syafaat pertolongan bagi mayat. Maka ketika seorang yang mati syahid sudah dijamin surga oleh Allah, maka tidak harus disolati jenazahnya. Namun bukan berarti kemudian tidak boleh menyolati jenazah anak kecil. Bukan berarti pula tidak boleh menyolati jenazah orang yang mati syahid. Tetapi itu boleh-boleh saja, karena Rasulullah pernah menyolati mereka meskipun itu tidak wajib. Kemudian selanjutnya, berikutnya yang dituliskan oleh penulis kitab Al-Wajiz, wa kullama kathural jam'u kana afdalu lil mayyiti wa anfa'u. Semakin banyak orang yang menyolati jenazah tersebut, maka itu semakin utama, semakin afdal, dan semakin manfaat buat si mayat. Jadi kalau kita suruh milih, ya, kita punya jenazah atau kita sedang ingin menyolati jenazah. Kalau disolati di rumah, maka jumlah orang yang menyolati cuman 10 orang. Tapi kalau dibawa ke tempat yang lebih besar, yang menyolati jumlahnya ratusan, maka lebih baik disolati oleh ratusan orang. Karena beliau menyebutkan semakin banyak orang yang menyolati jenazahnya si fulan, itu semakin afdal dan semakin manfaat buat si mayat. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kullahum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dan yang lain, beliau bersabda, apabila ada seorang yang meninggal dunia, lalu yang menyolati adalah kaum muslimin, jumlahnya mencapai 100 orang, semuanya itu berusaha untuk menyelamatkan, artinya mendoakan dan mengasih pertolongan kepada si mayit, maka pasti Allah akan memberikan izin kepada mereka supaya 100 orang ini memberikan pertolongan dengan doa mereka. Itu syafaat.
tapi nanti akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya untuk mengumpulkan jumlah kaum muslimin yang menyolati jenazah, untuk mengumpulkan jumlah yang banyak dengan cara apa kira-kira? Dengan cara apa? Untuk mengumpulkan jumlah kaum muslimin yang banyak supaya menyolati jenazah, itu tidak ada cara lain kecuali dengan cara mengumumkan. Ya. Oleh karena itu ini sebuah isyarat bahwa ternyata boleh, bahkan dianjurkan kita mengumumkan kematian seseorang. Tapi syaratnya adalah bukan pengumuman ala jahiliyah, pengumuman ala sunnati Rasulillah. Itulah yang disebut dengan istilah na'yun atau an-na'yu. Ada istilah an-na'yu al-masyru', ada an-na'yu al-jahili. Ada pengumuman kematian yang memang disyariatkan, ada yang kedua pengumuman kematian ala jahiliyah. Maka kita perlu mengetahui pengumuman kematian yang sesuai dengan syariat adalah ketika ada orang meninggal dunia, diberitahukan kepada kerabatnya yang memang mengenal si mayat, diberitahukan kepada handetolan, kepada tetangga dan kaum muslimin yang secukupnya saja, dengan tujuan supaya mereka bisa hadir, mungkin membantu pengurusan jenazah, atau mungkin menyolati, atau mungkin mengantarkan jenazah dan ikut menguburkan. Maka ini adalah disyariatkan, baik itu lewat telepon, lewat surat kalau dahulu, atau lewat pengeras suara selama tidak mengganggu, maka ini dibolehkan, ya. Apalagi sekarang lewat grup-grup, boleh nggak kira-kira? Boleh kalau memang tujuannya adalah supaya mereka yang mendengar, mereka ikut hadir, memanfaatkan kesempatan mendoakan, menyolati jenazah, atau mereka supaya bisa menyolati dapat pahala, atau mengantar ke kuburan juga dapat pahala. Ya, tidak hanya manfaat buat si mayat, tapi manfaat juga buat orang yang hadir. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka tidak ada masalah kita mengumumkan kematian. Karena Rasulullah pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi yang ada di Habasyah, sedangkan beliau berada di Madinah. Nabi mendapatkan wahyu bahwa Raja Najasyi meninggal dunia, diumumkan oleh Rasulullah pada saat kematian itu, padahal Rasulullah di Madinah dan yang mati di Habasyah, Ethiopia sekarang kira-kira. Dan tidak mungkin yaitu Rasulullah terbang ke sana untuk menyolati, tapi Rasulullah mengajak para sahabat Nabi sholat jenazah gaib, karena Najasyi mati dikuburkan di tengah kaum kafir dan tidak ada satupun yang menyolatinya. Jadi Rasulullah mengumumkan supaya orang-orang tahu dan orang-orang ikut menyolatinya. Adapun ikhwan fillah azakumullah, mengumumkan kematian yang berlebihan, orang tahu semua, ya. Lalu kemudian ketika sholat Jumat sudah dikubur orangnya yang mati. Ketika sholat Jumat, sebelum sholat Jumat diumumkan pengumuman bahwasanya telah meninggal dunia kemarin lusa bapak ini bin ini, ya, telah dikuburkan pada hari kemarin lusa dan semisalnya. Maka ini termasuk na'i, pengumuman kematian ala jahiliyah, karena memang sudah tidak dibutuhkan dan orang sudah tahu semua. Untuk apa mereka diumumkan? Mau datang hadir ngapain? Atau mau datang hadir untuk menolong pengurusan jenazah, tidak bisa menyolati juga tidak ada dan semisalnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin banyak orang yang hadir menyolati jenazahnya, maka semakin utama. Utama bagi siapa? Bagi sang mayat, karena dia mendapatkan kesempatan untuk tertolong nanti di hari kiamat. Bahkan hadis menyebutkan mencapai 100 orang. Jadi kalau bisa kita kumpulkan 100, kalau bisa, ya. Jadi masjid seperti ini cukup berapa orang kira-kira? Masjid ini 100 orang. Kalau softnya enggak masuk. Hah? Ya, kalau normal seperti sholat biasa. Tapi kalau softnya
karena setengah-setengah tidak ada sujud, ya mungkin bisa 200 ya. Jadi kita bisa perkirakan saja, sekiranya terkumpul masjid ini setengahnya atau lebih sedikit, maka itu berarti 100 kira-kira. Silakan dimulai. Kalau tidak mampu 100, maka paling tidak kumpulkan 40 orang kalau bisa. Laki-laki maksudnya. Ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa 100 orang, paling tidak 40 orang. Dalam hadis berikutnya, wa qauluhu ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang laki-laki atau seseorang, tidak peduli laki atau perempuan, apabila ada seseorang muslim meninggal dunia, harus muslim karena kafir tidak mungkin diberi syafaat, syaratnya itu. Ya, dan tidak mungkin disolati orang kafir. Apabila ada orang muslim meninggal dunia, lalu yang menyolati itu adalah 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka pasti Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat, pertolongan nanti hari kiamat. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah, kalau kita tidak mampu mengumpulkan 100 orang, paling tidak 40 orang, dan usahakan 40 orang ini mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau misalkan dikumpulkan 40 orang ini, misalnya separuhnya masih apa istilahnya, kesyirikan masih dilakukan, klinik-klinik, atau masih datang ke dukun, ya, atau masih memelihara jimat-jimat, ya, kita saksikan, maka kumpulkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan yang separuh tadi diganti dengan orang yang lain lagi, mudah-mudahan mencapai 40 orang yang betul-betul tidak menyekutukan, meskipun jumlahnya mungkin 100. Mudah-mudahan saja karena ada bercampur di sana yang masih menyekutukan Allah, mungkin karena tidak tahu dan semisalnya, paling tidak yang 40 ini ahlus sunnah wal jamaah yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, salat jenazah ini manfaatnya kepada siapa? Untuk siapa? Salat jenazah itu manfaatnya untuk dua. Mayat dapat manfaat, yang salat pun dapat manfaat. Yang salat dapat manfaat apa? Rasulullah menyebutkan, man tabi'al janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai disolati, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Itu ngantarkan saja, meskipun tidak sholat. Apalagi ikut sholat berarti lebih daripada 1 qirat. Ya, ini manfaat untuk orang yang menyolati. Jadi kesempatan. Jadi mestinya kalau kita mendengar ada jenazah, mestinya kita bersemangat untuk paling tidak ikut menyolati, ya, atau mengantarkan sampai disolati. Kesempatan. Taib. Meskipun kadang-kadang itu menyita waktu, kadang-kadang tempat sholatnya agak jauh. Tidak mengapa, karena setiap langkah itu ada pahala. Jangan sampai kita merasa rugi saya kalau pakai kerja 1 jam sudah dapat sekian ratus ribu. Untuk mengantarkan jenazah saya tidak dapat 100 ribu, 200 ribu. Kita katakan berarti dia mengukur kenikmatan Allah itu hanya duniawiyah saja. Sedangkan lebih banyak daripada itu, yaitu 1 qirat, seperti yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya apa qirat itu, Rasulullah mengatakan seperti gunung yang besar. Lalu Rasulullah menggambarkan salah satu gunung itu adalah gunung Uhud, gunung yang paling besar di kota Madinah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk mayat, apa itu mendapatkan syafaat dari orang-orang yang menyolati. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata syafaat itu juga bisa diberikan oleh orang biasa, tidak hanya oleh Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad memiliki syafaat pertolongan nanti hari kiamat. Ada syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh Nabi, tidak dimiliki oleh semua manusia. Syafaatul udma di padang mahsyar. Ada lagi syafaat yang di akhirat. Ketika kita sering bersalawat kepada Nabi, maka kita dapat pertolongan Allah, Rasulullah di akhirat kelak. Kemudian banyak sekali salawat pertolongan Nabi dengan sebab-sebab amal saleh. Ya, tapi ternyata juga ada syafaat pertolongan dari manusia biasa. Siapa mereka? Syaratnya mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah.
ya. Kalau ada 40 orang tidak menyekutukan Allah menyolati jenazah, maka Allah menjamin mereka bisa menarik sang jenazah ini nanti ke dalam surga. Makanya kalau kita ini ahlu maksiat, ya, maka kawan-kawan kita biasanya ahlu maksiat. Kalau kita ini masih saja percaya klene, dukun dan semisalnya, biasanya kawan kita ya seperti itu, jatuh kepada kesyirikan. Kalau kita meninggal dunia, maka yang datang yang mereka-mereka, bukan ahli tauhid. Maka sangat dikhawatirkan kita nanti tidak tertolong di akhirat kelak. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, jadi syafaat itu ternyata luas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukannya di hari akhir kelak, bukan sekarang. Pertolongan itu adalah pertolongan di akhirat, bukan di dunia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bisa memberi syafaat, kaum muslimin ahli tauhid bisa memberi syafaat, bahkan anak bisa memberi manfaat dan memberi syafaat untuk orang tuanya. Kalau orang tua ingin anaknya menarik dia ke surga, maka jadikanlah anak itu ahli Quran. Ahli Quran kalau bisa, pandai baca Quran, pandai menghafalnya, pandai memahaminya, bahkan pandai mengamalkannya. Itu adalah ahli Quran. Nanti di akhirat kelak ada orang tua terheran-heran ketika surganya terlalu tinggi bagi dia. Dia merasa terlalu tinggi karena amalannya dia tidak seberapa. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, apa ini? Derajat semacam ini apa ini? Saya tidak berhak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza bi akhdhi waladikal Qur'an." Ini sebabnya adalah karena anakmu menjadi ahli Quran. Anak akan menjadi Al-Quran biasanya melalui orang tua yang ngasih support, semangat. Orang tua ngasih jalan, orang tua ngasih nafkah, orang tua apalagi memberikan makanan, orang tua mengirim kebutuhannya dan semisalnya. Laki-laki dan perempuan sama dalam hal ahli Quran ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada masalah dan berbahagialah apabila di antara kita ini punya anak, ya. Kemudian dia itu minta kepada orang tuanya, "Pak, Bu, masukkan saya ke pondok tahfidzul Quran." Luar biasa seperti ini. Jangan disia-siakan permintaan seperti ini, dukung dan kasih semangat. Bila perlu semua biayanya tanggung, jangan sampai ada kekurangan supaya dia betah sampai menjadi ahli Al-Quran. Maka nanti akan menarik kita ke dalam surga, bahkan memberikan derajat yang tinggi. Bahkan kalau dia menjadi ahli Al-Quran, nanti orang tuanya pun setelah anak ini mendapatkan mahkota khusus karena menghafal Al-Quran, maka orang tuanya pun juga diberikan pakaian kemuliaan dan juga mahkota yang diberikan oleh Allah dari sebab anaknya yang menjadi ahli Quran. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, mudah-mudahan kita mempunyai anak-anak yang ahli Al-Quran sehingga mengangkat derajat kita di surga kelak. Amin. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dari keterangan tadi, ketika salat jenazah itu manfaatnya dari dua sisi. Untuk orang yang menyolati jenazah, dia dapat pahala. Untuk jenazah, dia dapat pertolongan, ya. Maka para ulama juga mengatakan bahwa sholat jenazah ini merupakan haknya mayat, kewajiban orang hidup. Sholat jenazah termasuk haknya mayat dan kewajiban orang yang masih hidup. Karena itu haknya mayat yang wajib ditunaikan oleh orang hidup, maka orang-orang hidup berupaya bagaimana supaya memberikan hak itu sepenuhnya. Ya, karena Rasulullah mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah itu telah membagi setiap manusia yang berhak haknya masing-masing. Nah, kalau ada demikian adanya seperti yang disebutkan oleh Nabi, paling tidak 40 orang ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah, maka usahakan jangan sampai kurang. Karena beberapa tempat, bahkan kita sebutkan, kita sempat beberapa kali mendatangi suatu tempat, karena di sana ada juga famili, suatu tempat tidak jauh dari sini, ya. Itu ada kebiasaan di kampung tersebut, kalau ada yang meninggal dunia 2 jam harus beres, harus, ya. Jadi kondisinya bagaimanapun, ketika meninggal dunia 2 jam beres semuanya.
Ya. Mereka berdalil asri'u bil janazah. Hadis segerakanlah urusan jenazah. Mereka mematok 2 jam harus beres. Ya. Yang timbul apa? Ketika kondisinya tidak memungkinkan di suatu desa yang agak terpencil, kemudian kuburannya pun juga jauh, kemudian kerabatnya juga ada yang di luar kota, kemudian desanya itu penduduknya sedikit, maka yang terjadi haknya mayat tidak terpenuhi. Sempat kita diberitahu ada kerabat di kampung tersebut meninggal dunia, kerabat kita. Lalu kita mendengar di situ 2 jam harus beres, maka kita akhirnya tergesa-gesa berangkat. Ya, butuh waktu 1,5 jam kalau lancar. Ternyata dapat macet. Ya, dapat macet. Sudah naik tol turun ternyata di pintu tol macet. Kita datang sudah selesai. Kita tanyakan gimana kondisinya yang menyolati. Ya sedikit karena memang harus segera. Kira-kira 40 tidak sampai, paling 20-25. Kasihan sang mayat, demikian ini. Padahal dikatakan oleh para ulama bahwa menyolati jenazah itu haknya mayat, dan Rasulullah menganjurkan kalau bisa 40, kalau bisa lagi 100 orang minimal kalau bisa. Makanya para ulama juga mengatakan memahami hadis asri'u bil janazah, ya, segerakan urusan jenazah itu tidak kaku. Nah, bahasa yang lain tidak saklek. Tahu saklek ya? Jadi tidak boleh kaku. Para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya ditunggu sejenak, ya, dan diharapkan berkumpul orang yang lebih banyak seperti 40 atau 100, maka tunda sejenak dengan syarat tidak sampai membahayakan kondisi jenazah. Masa sih tidak boleh ditunda 5 menit 10 menit? Masa sih tidak bisa ditunda? Daripada sekarang kalau 2 jam harus beres, yang menyolati cuma 25 orang, ya. Tapi kalau ditunda sejenak, misalnya 3 jam 4 jam, maka yang berkumpul adalah sampai ratusan. Ya mending ditunggu sejenak. Bukan berarti harus segera 2 jam, tidak ada batasan. Yang dimaksud di sini adalah yang tidak boleh itu adalah sengaja melambat-lambatkan. Sudah siap semua dilambatkan. Sudah selesai semua ditunda. Nggak ada yang diharapkan apa-apa kecuali hanya ditunda-tunda. Ini yang dimaksudkan. Tapi kalau ada hajat kebutuhan yang berkaitan dengan haknya mayat, maka boleh ditunda sejenak dengan syarat tidak membahayakan kondisi mayat. Jadi misalnya ditunda, seminggu depan. Minggu depan yang datang 1.000 orang. Kalau sekarang disolati yang datang cuma 20 orang. Tapi kalau minggu depan 1.000 orang, ya tidak boleh kelamaan karena itu membahayakan mayat. Kita tahu bagaimana mayat atau mungkin bangkainya manusia dibiarkan sehari akan berubah, 2 hari akan berubah, apalagi sampai sepekan kan gitu. Berarti membahayakan mayat. Maksudnya ditunda sejenak kalau memang diharapkan bisa terkumpul orang lebih banyak dan tidak membahayakan kondisi jasad mayat tersebut. Wa yustahabbu an yasuffu wara al-imami thalathata sufufin wa in qallu. Dan disunahkan makmum yang bersaf itu sebanyak 3 saf. Jadi kalau bisa minimal 3 saf, meskipun jumlahnya sedikit. Misal yang salat jenazah cuman 30, masjidnya besar, 1 saf bisa cukup untuk 100. Ya, seperti Istiqlal, itu berapa 1 saf itu? Istiqlal Jakarta berapa 1 saf itu? Ratusan mungkin ya, atau lebih mungkin ya. Nah, sekarang seandainya jumlah yang sholat 30, seandainya jumlah yang sholat jenazah 30 orang, lalu masjidnya lebar, maka dianjurkan, kalau dianjurkan berarti tidak wajib ya, tapi ini afdholiyah, dianjurkan menyusun shaf itu 3 shaf, dibagi 3. Artinya 1 shaf tidak harus penuh, dibagi 3, 1, 2, 3. Berarti berapa? 10, 10, 10. Ini maksudnya. Tapi kalau misalnya shaf yang panjang itu penuh, shaf yang kedua penuh, shaf ketiga penuh, tidak apa-apa. Yang penting paling tidak minimal 3 shaf. An Marthad al-Yazni an Malik ibni Hubairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ini dalilnya. Ma min mayyitin yamut fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang meninggal dunia, tentu saja orang Islam, karena orang non muslim tidak boleh disolati, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad mendoakan dan menyolati, yaitu siapa? Abu Talib, ya. Tidak boleh mendoakan apalagi menyolati, karena doa itu doa ampunan, dan menyolati jenazah itu adalah syafaat, dan orang yang tidak muslim maka tidak mungkin mendapat syafaat. Nah, kata Rasulullah, apabila ada seorang muslim meninggal dunia, lalu yang menyolatinya ada kaum muslimin sebanyak 3 saf, maka pasti aujaba artinya harus doa mereka dikabulkan oleh Allah. Jadi ini untuk membuat doa kita lebih makbul dalam salat jenazah. Kalau seandainya jumlah orang yang menyolati kurang dari harapan kita, misalnya cuma 30, 45 atau yang semisal, ya, maka dibagi 3 saf supaya apa? Dengan cara demikian ini, sunnah Rasul ini lebih terkabulkan doa kita. Karena dalam salat jenazah itu intinya apa ini? Intinya apa? Dalam salat jenazah intinya adalah mendoakan mayat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, qala fakana malikun idastaqalla ahlul janazati jazza'ahum thalathata sufufin. Dia mengatakan adalah Malik, ya, Malik bin Anas, apabila dia mendapati sedikit jumlah orang-orang yang akan menyolati jenazah, maka beliau membagi menjadi 3 saf. Dan beliau mengamalkan demikian, yaitu berdalil dengan hadis ini. Jadi subhanallah, seandainya jumlah yang menyolati kurang dari 30, andaikan 9 saja, ya, maka tetap dibagi 3. Ya, bagaimana kalau yang menyolati jenazah cuma 3? Dibagi juga? Tidak. Karena apa? Karena tidak boleh saf sendirian. Ya berarti apa? Meninggalkan sunnah ini karena kan kondisi tidak memungkinkan. Ya sudah, 1 saf 3 orang saja. Kenapa enggak 2, 1? Nah, kenapa ini? Kena larangan karena 1 orang tidak boleh sendirian, yaitu membuat saf, harus bergabung. Sehingga mau tidak mau adalah 3 saf, 3 orang itu jadi satu saf. Ya. Bagaimana kalau 5 orang? Yang salat 5 orang, gimana ini? Ya sudah, 3, 2, ya. Jadi kenapa? Paling tidak kalau tidak memungkinkan 3 saf, maka 2 saf itu jelas lebih banyak dari 1 saf. Yang dilarang di situ adalah bersendirian, tidak ada teman di sampingnya, ini tidak boleh. Kalau 2 kan boleh, 3 juga boleh. Ya. Tapi bagaimana kalau 45 orang? Dibagi 3, tidak harus sama ya pembagiannya. Yang penting dibagi 3, bisa 15 atau kurang sedikit dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza ijtama'at janazatun adidatun minar rijali wan nisa fa in shalla ala kulli janazatin salatan fahadzal aslu. Apabila ada banyak jenazah yang bermacam-macam jenis kelaminnya, ada laki ada perempuan. Misal tiba-tiba ada yang meninggal dunia, jumlahnya 10 orang, 5 laki-laki 5 perempuan. Mungkin nggak ini? Mungkin. Contohnya kecelakaan, 1 bis, dan itu adalah 1 keluarga. 1 bis, 1 keluarga isinya meninggal dunia semua karena kecelakaan, maka otomatis mereka diurusi bareng-bareng dan disolati. Nah, sekarang kalau seandainya jenazah banyak sekali laki dan perempuan, apabila disolati dengan cara disolati jenazah itu 1 persatu, 1 orang disolati Allahu Akbar selesai, 2, 1 lagi, 2, 3, 4, 1 persatu sampai habis, maka ini hukum asal. Artinya apa? Ini tidak ada masalah karena hukum asalnya sholat jenazah itu untuk 1 orang.
Ini hukum asalnya. Ya. Cuman masalahnya nanti kalau satu persatu lama selesainya. Kemudian kalau satu ditaruh menunggu, sedangkan ini belum, agak repot. Maka cara yang kedua disebutkan wa in shalla 'alaiha jami'an sholatan wahidatan jaza. Dan apabila disolati semuanya dengan satu kali sholat jenazah, ya, dikumpulkan semua, sholat hanya sekali seperti di Masjidil Haram. Kalau sholat jenazah, antum mendengar yang suka umroh ini atau yang suka itikaf di Masjidil Haram, hampir setiap sholat fardu selesainya ada sholat jenazah. Dan kadang-kadang beda-beda yang diumumkan. Yang diumumkan as-salatu 'alal amwati. Apa artinya? Sholat untuk beberapa jenazah, dan itu mencakup laki dan perempuan. Ya, dijelaskan dulu karena nanti apa doanya agak berbeda. Ya, kalau seorang jenazah satu orang laki-laki Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau banyak orang Allahumma ighfir lahum. Ya. Jangan keliru. Jangan Allahumma ighfir li. Apa artinya? Kepada diri saya. Ya kan? Keliru. Atau Allahumma ighfir lana. Keliru lagi. Jadi harus tahu, kita belajar sedikit-sedikit ya. Jadi ketika diumumkan as-salatu 'alal mayyiti, apa artinya? Satu jenazah. As-salatu 'alat tifli. Salat jenazah untuk satu anak. As-salatu 'alal atfali. Beberapa anak. As-salatu 'alal amwati wal atfali. Kan gitu biasanya. Apa? Salat jenazah untuk beberapa orang dewasa dan beberapa anak-anak. Jadi ini ada ternyata. Jadi beberapa jenazah, bahkan suatu ketika puncaknya haji pernah kita saksikan itu pada tahun sekitar 2007 dahulu. Itu ketika hari-hari puncaknya haji setelah wukuf di Arafah, ya, itu sempat kita saksikan lebih dari 10 jenazah disolati sekali. Ya. Dan yang kita dengar adalah as-salatu 'alal amwati wal atfali. Ditambahi rahimakumullah, itu doa. Semoga Allah merahmati Anda. Ya. As-salatu 'alal amwati wal atfali rahimakumullah atau yarhamukumullah, sama. Semoga Allah merahmati Anda. Baik. Jadi di sini ikhwana fiddin azakumullah, apabila disolati dikumpulkan jadi satu, disolati sekali saja, maka itu pun juga boleh. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mengumpulkannya, menatanya bagaimana? Diterangkan di sini sekarang. Jadi kalau kita mungkin tidak tahu, kita atur saja mungkin yang paling tua dulu. Ya, yang paling dekat ini imam, yang paling tua di bawahnya. Ya, atau mungkin memilih laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak-anak laki-laki, kemudian anak-anak perempuan. Keliru lagi. Ya. Bagaimana menatanya? Disebutkan di sini wa yaj'alu dzukura walau kanu sigharan mimma yalil imam wal inasu mimma yalil qiblah. Caranya menata para jenazah kalau dikumpulkan dan akan disolati jenazah mereka sekali saja sholatnya adalah jenazah laki-laki itu dijadikan dekat dengan imam. Ya, meskipun jenazah laki-laki ini anak kecil. Baru kemudian jenazah perempuan itu yang dekat dengan kiblat. Berarti begini, ini imam, ya. Ada misalnya 5 orang jenazah, ya, 2 laki-laki dewasa, 2 perempuan dewasa. Berapa tadi? 5 ya. Misalnya 6 jenazah, ya, atau 8 jenazah, 8 jenazah. 2 laki-laki dewasa, 2 perempuan dewasa, 2 laki-laki, anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ya. Berapa tadi? 8 jenazah. Sekali lagi, 2 laki-laki dewasa, 2 perempuan dewasa, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Bagaimana cara menata saf? Imam
Terus di depannya imam laki-laki dewasa. Terus belakangnya apa? Laki-laki dewasa lagi. Terus anak laki-laki. Terus anak laki-laki. Terus perempuan dewasa. Terus perempuan dewasa. Terus anak perempuan, anak perempuan. Ini urutannya. Ya. Baik. Dan itulah hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin pakai akal, mungkin kita dulukan yang apa kira-kira? Yang tua. Atau kita dulukan yang perempuan. Misalnya ada laki-laki tidak hafal Quran, ada perempuan hafal Quran. Mungkin kita dulukan yang perempuan yang hafal Quran karena kita mikirnya Al-Qur'annya. Ternyata tidak. Yang dipilih adalah ternyata lakinya, karena memang secara umum laki-laki itu di depan, laki-laki itu memimpin. Sampai ketika meninggal pun tetap diutamakan. Ya. Kemudian beliau mengatakan ada dasarnya, yaitu an Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Nafi' muridnya Ibnu Umar. Dan yang sangat yaitu mengherankan, Nafi' ini dahulu budak, ya, budak. Ketika dimerdekakan oleh Ibnu Umar, maka dia tidak pergi kemana-mana. Dia tetap tinggal bersama Ibnu Umar, bahkan dia bertekad untuk menjadi muridnya Ibnu Umar. Mulazamah, terus belajar kepada Ibnu Umar, maka dia jadi murid istimewanya Ibnu Umar. Ya, makanya kalau ada hadis an Nafi' maula Ibnu Umar an Ibni Umar, maka ini salah satu hadis yang paling sahih. Ya, kalau ada hadis dari Nafi' maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar, maka ini salah satu hadis yang paling sahih. Apalagi riwayatnya Bukhari, Muslim dan semisal. Nah, Nafi' ini adalah budak, ketika merdeka belajar, kemudian menjadi ulama. Ya, menjadi ulama. Dan inilah adilnya agama Islam, atau adilnya Allah yang mensyariatkan agama Islam. Kita harus bersyukur. Ternyata untuk menjadi ulama itu tidak dikhususkan hanya orang-orang kaya saja. Karena Nafi' adalah orang miskin, bahkan budak. Ya. Untuk menjadi orang yang terpilih itu tidak harus dari anak keturunannya Nabi SAW. Ya, untuk menjadi manusia yang baik, bahkan pewarisnya para nabi, syaratnya hanya mau belajar agama Islam dan mengamalkan. Itu intinya. Sudah, kita akan menjadi orang terbaik, ya, dan kita akan menjadi pewaris nabi. Kita semua ini bisa menjadi pewarisnya nabi, ahli waris. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta, benda, rumah dan lain sebagainya, enggak. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu agama. Siapa yang mempelajari agamanya, berarti dia menjadi para ahli warisnya. Ya, jadi kita bisa menjadi ahli warisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mempelajari agama Islam. Siapapun dia, tidak melihat backgroundnya, nggak melihat golongannya, tidak melihat nasabnya bagaimana, tidak melihat hartanya kaya atau tidak. Bahkan orang yang paling hina tadinya seorang budak itu bisa menjadi orang nomor 1 dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena ilmu agama Islam. Kita lihat bagaimana Bilal, budak juga, diangkat oleh Nabi menjadi muadzin tetap. Kenapa demikian? Karena ilmu dan amal. Karena muadzin pun juga butuh ilmu. Tidak semua orang jadi muadzin. Harus tahu waktu, harus tahu bagaimana cara azan dan semisal. Jadi intinya, ikhwan fillah azakumullah, kita bersyukur karena untuk menjadi orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah, itu Allah membebaskan siapa saja bisa, asalkan dia mau mempelajari agama Islam. Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan oleh Allah dengan agama Islam ini. Untuk paham agama Islam dengan cara apa? Ya, jangan belajar, bukan dengan cara apa? Berangan-angan, nyantai-nyantai. Jadi intinya, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang-orang yang rajin belajar agama supaya mendapat kebaikan dari Allah, orang yang dipilih mendapat kebaikan dari Allah, orang yang dimudahkan masuk surga dan menjadi pewarisnya para nabi. Alhamdulillah.
Bahkan kerabat Nabi pun ada yang akhirnya tidak bahagia ketika mereka tidak mempelajari Islam dan tidak mengamalkan Islam. Seperti kerabatnya Nabi tidak bahagia, tidak beruntung, tidak mendapat kebaikan, tidak masuk surga. Abu Thalib. Siapa lagi? Ada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Mereka adalah, padahal mereka kerabat dekat sekali, paman-paman Nabi. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Nuh punya istri. Ya, istrinya Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh punya istri. Ya, karena dia tidak mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Nuh dan tidak mengamalkan, akhirnya dia masuk neraka. Anaknya juga demikian. Ya, tapi seorang wanita, istri daripada pembesar Firaun, itu masuk surga karena dia mau belajar agama yang dibawakan oleh Musa dan mengamalkannya, sehingga dia masuk surga sementara suaminya masuk ke dalam neraka. Adzan? Ya, adzan dulu, kita sambung setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Kita lanjutkan kembali kepada kisahnya Nafi' Maula Ibnu Umar. Ini sebagai ibrah buat kita, yaitu jangan sekali-kali kita ini minder untuk belajar agama. Kenapa demikian? Karena itu pertanda bahwa dia adalah pilihannya Allah kalau dia mau belajar agama. Karena dengan belajar agama dia menjadi pintar agama, dan orang yang pintar agama itu pertanda Allah menghendaki kebaikan dan dimudahkan masuk ke dalam surga dan menjadi pewaris para nabi. Ada seorang yang kita kenal, dia adalah seorang yang sangat cerdas. Ini anak pelajar sekolah sekitar SMA atau SLA. Dia adalah anak yang cerdas. Kita tahu dia ranking 1 terus. Kemudian dia mengaji, lalu dia mengatakan, saya tidak percaya diri ketika belajar agama. Dia mengatakan begitu. Padahal dia pintar, ranking 1 terus di sekolahnya. Loh kenapa? Kita tanya. Karena saya tidak ada garis keturunan kiai. Dia mengatakan demikian. Nanti khawatirnya nanti tidak berhasil belajar agama, nanti tidak bisa.
Jadi tetap saja biar saya belajar ilmu umum saja. Kita katakan bahwasanya kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan atau tidak memilih-milih yang pandai agama itu harus orang-orang yang ada garis keturunan kiai saja. Ya, sampai kita katakan andaikan ada seorang anak dari perampok sekalipun lalu dia mau belajar agama dan mengamalkannya, maka dia menjadi orang yang mulia. Lalu kita sebutkan, bukankah Abu Dzar Al-Ghifari itu qabilahnya dikenal dengan qabilah perampok? Ya kan? Lalu ketika dia belajar agama dan dia amalkan agamanya Islam, maka dia dimuliakan oleh Allah dan tidak kesebut lagi qabilah perampoknya. Maka ketika disebut Al-Ghifari, yang dikenal adalah seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, yang memang betul-betul belajar agama dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah itu dia sekarang belajar Al-Qur'an, bahkan dia berusaha menghafal Al-Qur'an meskipun dia sambil kuliah, tetapi dia ada semangat untuk belajar agama. Nah, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Wajiz. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, annahu shalla ala tis'i janaiza jami'an. Ibnu Umar pernah menyolati jenazah yang berjumlah 9 orang. Ya. Faja'ala rijala yalunal imama wan nisaa yalinal qiblah fasaffahunna saffan wahidan. Maka Ibnu Umar sebagai orang yang memang ahli agama, ulamanya para sahabat Nabi, terutama sepeninggal Rasulullah, jadi rujukannya para sahabat yang lain. Meskipun dari usia beliau sangat jauh dibandingkan dengan Umar, ayahnya, jauh juga dengan Abu Bakar, tetapi beliau dijadikan rujukan meskipun sangat-sangat muda. Ya, seperti juga Anas dan semisalnya. Beliau Ibnu Umar ketika memimpin salat jenazah untuk 9 jenazah, maka dia jadikan jenazah-jenazah laki-laki itu dekat dengan imam. Artinya dekat dengan yang memimpin salat jenazah. Sedangkan jenazah-jenazah perempuan itu mendekati kiblat atau arah kiblat. Jadi semakin jauh. Maka Ibnu Umar membuat mereka satu shaf. Jadi laki-laki baru kemudian perempuan, satu baris begitu. Jadi bukan laki perempuan bukan, tapi ke belakang. Kemudian wa wudi'at janazatun, ini kisah yang lain. Kemudian diletakkan jenazah Ummu Kulthum binti Ali imraati Umar ibn al-Khattab wa ibnun laha yuqalu lahu Zaidun wudi'a jami'an wal imamu yauma idzin Sa'id ibn al-As. Ini pada kesempatan yang lain anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulthum. Ya, pernah dengar nggak ini nama? Ya. Jadi anaknya Ibnu Umar, anaknya Ali bin Abi Thalib juga namanya Ummu Kulthum. Ya. Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Umar. Subhanallah, Umar istrinya banyak. Termasuk beliau menikahi Ummu Kulthum putrinya Ali. Dan Umar menikah dengan Ummu Kulthum, yang menikahkan itu ayahnya sendiri. Siapa? Ayahnya Ummu Kulthum siapa? Ali bin Abi Thalib. Dalam usia yang sangat-sangat masih kecil, belum balik. Ya, belum balik dinikahkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam loh ya, itu sah-sah saja nikah atau pernikahan dini. Ya. Bahkan belum balik pun dengan syarat yang dinikahkan memang betul-betul sudah paham meskipun masih anak-anak. Laki-laki yang akan dinikahkan itu adalah orang yang saleh, orang yang bertanggung jawab, bukan sembarang-sembarang. Ya, jadi harus diteliti dulu. Antum kalau punya anak perempuan lalu datang laki-laki meminang, jangan hanya melihat jenggot. Ya, oh ini jenggotnya panjang berarti saleh, belum tentu juga gitu loh. Kadang-kadang memang nggak tumbuh jenggotnya kan gitu. Ya, atau jangan hanya melihat jubah. Oh jubahnya masya Allah ini, nah jubahnya tebal gitu. Berarti ini saleh, belum tentu juga. Lihat, tanyakan kepada kawan-kawan dekatnya, karena seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Nah, ada sebuah kisah yang menarik.
Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu mempunyai beberapa anak perempuan, gadis-gadis saat itu. Dan tidak pernah diketahui oleh orang banyak bagaimana sih anak perempuannya ini. Tapi anak-anak perempuannya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini jadi incaran para muridnya Syekh. Diincar betul. Karena mereka menganggap bahwasanya muridnya Syekhnya saja kayak gitu, berarti anaknya nanti terjaga, baik dan semisalnya. Dan memang demikian adanya. Tidak pernah sembarang-sembarang keluar, ya, dijaga dan semisalnya. Kemudian ada seorang pemuda memberanikan diri datang kepada Syekh. Ketika dia pulang dari mengisi pengajian di masjid, itu jarak ke rumah itu sekitar 1 kilometer, agak lumayan. Ya, dahulu kita saksikan setiap hari dia pulang pergi jalan kaki. Dia orangnya sehat meskipun tua tapi sehat. Nah, ketika waktu pulang setelah mengaji, sang pemuda memberanikan diri. Dihampiri, wahai Syekh, ya, muridnya. Wahai Syekh, saya ada niat baik, dia bilang itu. Apa itu? Pemuda ini namanya Khalid. Ya. Apa itu ya Khalid? Bolehkah aku meminang anakmu? Langsung begitu. Ya, karena yang namanya Khalid ini memang sudah mengetahui bagaimana kesolehan keluarganya, yaitu Syekh ini. Kemudian Syekh terkejut. Ketika terkejut, kemudian melihat si pemuda, kemudian dia mengatakan, nanti kamu akan saya telepon, begitu. Karena sudah ada telepon dahulu. Saya akan telepon kamu, tapi bukan HP dulu ya, telepon rumah. Sang pemuda ini tinggalnya di asrama para bujangan, penuntut ilmu bujangan. Kemudian sang pemuda ini, dia mencerita sendiri kepada kita. Sang pemuda ini berharap mungkin besok ditelepon. Tidak ada telepon. Kemudian sepekan, tidak ada telepon. 2 pekan, tidak ada telepon. Sampai lupa si pemuda ini, yang namanya Khalid. Sekarang profesor beliau, profesor doktor. Kemudian setelah sebulan dia pas pergi itu ada telepon ke asrama. Dari siapa? Dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nyari pemuda yang namanya Khalid. Mana Khalid? Ya, tidak ada, dia sedang keluar. Setelah itu kemudian ketika datang pemuda ini diberitahu tadi ada Syekh telepon kamu. Dia lupa sudah, ngapain ini? Loh, tumben dia nelpon. Maka dia tidak ada pikiran diterima pinangannya. Dia datang kepada Syekh bertanya, Syekh, antum menelpon saya. Sekarang kemarin tidak ada, sekarang saya hadir. Ada apa Syekh? Apa kata Syekh? Saya mengatakan, kita lanjutkan omonganmu yang dulu. Yang mana ya Syekh? Yang dulu sebulan yang lalu. Apa itu? Dia tanya, kamu kan mau meminang anak saya, lanjutkan. Kemudian proses jadi. Nah, ada pelajaran yang sangat menarik di sini. Ternyata Syekh ya, itu tidak sembarang menerima pinangan laki-laki. Meskipun laki-laki ini zahirnya saleh, muridnya sendiri loh ya. Tapi butuh waktu sebulan. Ternyata ketika ditanya-tanya oleh para muridnya, bahkan Syekh sendiri atau pemuda ini ketika sudah menjadi menantunya bertanya lagi kepada mertuanya ini, Syekhnya ini, kenapa sih kok lama? Ternyata dia meneliti. Siapa yang kau suruh? Tidak ada. Saya sendiri mencari tahu. Saya cari tahu dari kawan-kawanmu, saya cari tahu dari asrama, pengurus asrama, saya tanyakan semua sampai saya merasa yakin engkau itu layak untuk anakku, maka saya izinkan. Jadi subhanallah, ini pelajaran yang sangat-sangat berharga buat kita. Jadi untuk mencarikan suami buat anak-anak perempuan kita diperlukan laki-laki yang saleh, akhlaknya baik dan bertanggung jawab. Ya, sementara di antara kita ini hanya tertipu dengan apa? Kalau tidak harta ya ketampanan, kan gitu. Maka ini tidak berguna apa-apa kalau tidak diiringi dengan kesalehan dan agama yang bagus. Ada lagi yang lebih parah, itu yang perempuan ini terutama, itu yang didambakan adalah laki-laki yang tampan, tidak apa-apa miskin gitu. Ya. Ternyata ketika betul dapat laki-laki tampan, kemudian tidak makan enak, minta cerai. Nah itu terjadi seperti ini. Jadi yang dimakan itu bukan tampan, nasi, kan gitu. Percuma saya tampan tapi nggak ngasih uang, kan gitu. Jadi nah seperti ini harus diperhatikan, ikhwan. Apalagi ada yang mengidolakan artis-artis, untuk apa gitu loh, artisnya nggak kenal dia, ya kan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan tentang pernikahan Ummu Kulthum yang dinikahkan
dalam usia yang sangat-sangat kecil belum balik. Ini sebuah isyarat bahwasanya boleh dan sah dalam Islam menikah seorang wanita meskipun belum balik. Bahkan dalam surat At-Thalaq ayat 4 atau ayat berapa itu ada keterangan wanita-wanita yang sudah tidak haid karena tua atau wanita yang belum pernah haid ketika dicerai oleh suaminya, maka iddahnya itu 3 bulan penuh karena nggak ada haid. Kalau yang menopause karena tua, kalau yang belum pernah haid karena masih kecil. Kalau dicerai berarti nikahnya sebelum masa haid, berarti belum balik karena haid itu adalah pertanda baliknya wanita. Dalam Quran disebutkan tolak. Nah, kemudian ada lagi kisah yang lain, anak lupa, satu lagi sahabat Nabi yang menikahi wanita dalam usia yang sangat kecil. Kalau tidak demikian maka ada Rasulullah pernah menikahi seorang yang masih kecil, siapa? Aisyah, umur berapa? Hah? Bukan 9, 6 tahun. 6 tahun. Cuman para ulama memberi catatan, ini syaratnya adalah perempuan meskipun kecil tapi dewasa akalnya. Dan ternyata Aisyah memang luar biasa. Dinikahi beberapa saat Rasul meninggal dunia menjadi penghafal hadis, mengajarkan hadis, mengajarkan Quran, tafsir dan semisalnya. Jadi jangan milihnya karena muda saja gitu loh. Jadi ada kriteria yang lain yang diutamakan seperti karena ilmunya, karena akhlaknya dan semisal. Ya. Jadi intinya boleh-boleh saja kalau memang itu rela, kemudian laki-lakinya saleh, sekufu gitu loh. Jadi tetap itu tidak boleh dipaksa seperti ini. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, juga dalam hal ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang laki-laki kalau hendak menikahi perempuan yang belum cukup umur menurut aturan negara, maka dianjurkan taat aturan negara. Seperti di negeri kita, perempuan itu baru boleh menikah usia berapa? Berapa? 18 atau 16? Beberapa hari kemarin saudara kita menyebutkan 16. Jadi ketika dia datang ke KUA, kemudian diajukan, ditolak. Kenapa? Karena masih kurang bulannya. Kurang beberapa bulan, 16. Tunggu saja beberapa bulan nanti boleh katanya. Taib. Lah seperti ini, kalau kita hendak menikahi seorang wanita yang masih kecil, umurnya belum 16, maka kita dianjurkan untuk taat. Kenapa demikian? Karena aturan pemerintah ini bukan omong kosong, bukan pula untuk aneh-aneh, bukan pula untuk mencegah orang kawin, bukan. Tapi untuk kemaslahatan bersama. Karena kadang-kadang anak sekecil itu, apalagi sekarang ini anak-anak perempuan ini umur segitu mainnya luar biasa kan gitu. Maka biasanya umur sebelum 16 itu belum matang. Ya. Masih suka main, masih tidak ngerti tentang maslahat nikah, apalagi tidak ngerti masalah mendidik anak. Ya kan? Padahal kalau menikah itu biasanya hamil mempunyai anak, siap nggak dia? Maka dibuat aturan untuk kemaslahatan bersama, bukan sekali lagi bukan untuk mencegah nikah ya. Ini pengakuan mereka-mereka yang buat aturan. Jadi sekali lagi bukan untuk mencegah orang menikah, tapi untuk kemaslahatan bersama, melihat kondisi wanita umur sekian belum siap, apalagi ada laki-laki yang zalim, memanfaatkan kesempatan, oh ada perempuan muda bisa dinikah, bosan tinggal. Ini ada seperti ini, maka digariskan 16 minimal. Ya, tapi ada jalan. Kita tanyakan gimana ini kalau laki-lakinya sudah tidak bisa ditunda lagi ini menikahnya karena dia mau keluar negeri, mau dibawa istrinya ini. Maka mereka menyebutkan ada prosedur kalau memang tetap mau menikah perempuan yang belum 16 tahun. Apa itu? Ya sidang. Maka dilakukan sidang beberapa kali, persetujuan tertulis dan semisalnya, kemudian akhirnya menikah dalam usia yang belum mencapai 16. Boleh, ternyata boleh. Jadi larangan itu tidak total, tidak mutlak. Jadi masih ada jalan. Kalau tidak mau ribet ngurusi ya tunggu saja beberapa bulan sampai 16 tahun, insya Allah dimudahkan. Kita lanjutkan. Dan saat kematian Ummu Kulthum bersama anaknya, sebagian mengatakan Ummu Kulthum meninggal sesaat setelah melahirkan anaknya. Nah laki-laki. Ada yang mengatakan Ummu Kulthum meninggal dunia sakit, kemudian anaknya pun juga meninggal dunia karena sedang disusui atau dirawat. Ya, jadi ketika ibunya sakit, anaknya sakit, begitu biasanya. Ibu-ibu yang menyusui anaknya begitu biasanya. Kalau ibunya demam, anaknya ikut demam. Biasanya begitu kalau disusui. Ya, ibunya nggak enak badan, anaknya pun rewel, kan gitu biasanya. Nah, suatu ketika Ummu Kulthum meninggal
dan anaknya laki-laki pun juga meninggal. Maka wudi'a jami'an, ya. Dua jenazah ibu dan anak ini diletakkan bersama-sama, wal imamu yauma idzin Sa'id bin Al-As. Dan yang menjadi imam saat itu adalah Sa'id bin Al-As, imam salat jenazah. Wa fin nasi Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah fa wudi'al ghulamu mimma yalil imam. Taib. Di situ saat mensolati jenazah itu ada orang-orang sahabat Nabi yang terkenal. Siapa mereka? Ada Ibnu Abbas, ya, yang dikenal tintanya umat, ya. Ada Abu Hurairah, penghafal hadis juga. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang ahli agama. Ada Abu Qatadah, orang kepercayaan Rasulullah juga. Kemudian jenazah anak kecil itu diletakkan dekat imam, kemudian ibunya di belakangnya anak itu. Kalau kita pikir-pikir, yang lebih berjasa kan ibu, ya kan? Kemudian ibu ini lebih butuh sholat jenazah karena dia sudah dewasa. Ternyata akal pikiran kita ini, yaitu apa? Keliru. Ternyata diletakkan dekat dengan imam itu, ini imam, ini jenazah anak kecil, baru ibunya. Nah, dikatakan di situ, lalu faqala rajul, ada seseorang mengingkari, fa'angkartu dzalik, ya, mengingkari kenapa anak kecil itu diletakkan dekat imam sedangkan ibunya lebih jauh. Diingkari saat itu. Fanadhartu ila Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Qatadah. Lalu aku melihat kepada Ibnu Abbas. Di situ ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Qatadah. Maka aku katakan, tanya kepada mereka, mahada, apa ini? Jadi beliau ini ikut juga bertanya, kenapa sih anak kecil yang belum tahu apa-apa ternyata sholat jenazahnya itu didekatkan dengan imam, ibunya lebih jauh. Kenapa demikian, kata dia. Maka mereka, para sahabat yang terkenal ini mengatakan, qalu hiya sunnah, ya inilah sunnahnya. Jadi sunnah ini lebih diutamakan daripada akal pikiran kita. Sunnah ini harus didahulukan daripada rasio kita, karena rasio kadang salah. Ya, sama dengan orang yang mengusap sepatu ketika wudhu, dia pakai sepatu dan ingin sholat pakai sepatu, boleh. Bagaimana wudhunya? Nyuci kakinya tidak harus dilepas, diusap sebagai ganti mencuci kaki. Diusap bagian mananya? Bagian atasnya saja cukup. Lu kan yang dipakai berjalan kan bawahnya. Itulah akal kita sekarang tidak sesuai dengan syariat. Yang diusap malah bagian atas. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang bertanya, kami persilakan kesempatan waktu sedikit. Kalau ada, silakan. Iya. Ada pertanyaan, kalau kita ketinggalan sholat jenazah berjamaah, bolehkah kita sholat sendirian? Pertanyaannya sekarang, jenazahnya nunggu atau diangkut? Jenazahnya ada atau diangkut lah? Biasanya kalau sudah selesai sholat diangkut kan gitu. Hah? Nah, kalau ditunggu boleh kita sholat sendirian. Atau mungkin jamaah kedua karena memang tidak cukup. Atau mungkin banyak yang terlambat, sholat lagi yang kedua, tidak ada masalah. Rasulullah ketika meninggal dunia itu disolati oleh beberapa jamaah berkali-kali. Karena rumahnya kecil, maka ada jamaah sedikit, ada jamaah 5 orang, 3 orang, keluar, ganti, demikian terus. Bahkan sampai menginap karena banyaknya orang. Ya, jadi boleh seperti itu. Kecuali kalau jenazah langsung diangkat, ya sudah ketinggalan sholat jenazah, bisa nanti sholat ketika sudah dikuburkan di jenazah. Wallahu di kuburan. Hah? Nggak ada rokaatnya. Kurang takbir yang tambahi kan cuma 4 kali, tambahi berapa gitu ya. Wallahu a'lam. Nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Apakah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap mau sholat harus membaca basmalah? Tolong penjelasannya. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Kami tidak mengetahui riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwasanya sebelum takbiratul ihram itu membaca bismillah. Memang ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar.
Setiap urusan penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu menjadi cacat. Ya. Maka sebagian berdalil dengan keumuman hadis ini, salat pun itu termasuk perkara yang penting, maka diawali dengan bismillah. Ya. Tetapi pendapat yang Allahu alam yang lebih hati-hati atau yang lebih dekat kepada kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi ketika mau sholat itu membaca apapun, tidak ada. Tidak bismillah, tidak ta'awud, tidak qul huwallahu ahad, tidak qul a'udzu birabbil falaq, tidak qul a'udzu birabbin nas, apalagi nawaitu atau usolli, tidak ada. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi ketika kita salat ya sudah, kita niat menghadap kiblat, niat kemudian takbiratul ihram. Karena niat itu di dalam hati dan tidak usah diucapkan. Andai kan ada ucapan yang diucapkan oleh Nabi pasti dijelaskan. Contohnya, ketika orang tidak tahu tentang ucapan doa iftitah, ya, kan Rasul takbir lalu diam. Maka Abu Hurairah termasuk yang penasaran. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu diam sesaat itu apa yang dibaca ketika salat takbiratul ihram? Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah Allahumma ba'id baini. Dalam hadis yang lain, kabira alhamdulillah, wajah tu wajhiya, dan lain sebagainya. Jadi ada keterangan kalau itu memang ada dasarnya. Oleh karena itu pendapat yang kuat, tidak ada ucapan apa-apa kecuali langsung bertakbiratul ihram setelah niat melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Iya. Terkait dengan tidak mendirikan sholat sendiri ya, apakah itu berlaku untuk seluruh sholat ataukah hanya untuk sholat jenazah saja? Ya. Terus kemudian kalau umpamanya dalam satu sholat itu sudah penuh, kita di belakang, apakah jika itu ada di luar yang kosong kita melanjutkan di belakang sendiri di luar atau bikin di belakang? Di belakang sendirian. Untuk larangan sholat sendirian tidak bersama orang lain, ini khusus dalam sholat berjamaah dan umum dalam semua sholat. Ya. Rasulullah mengatakan, la salata limun faridin khalfas shaf. Tidak boleh sholat sendirian di belakang shaf, itu hadisnya. Jadi di sini umum semua sholat jamaah itu tidak boleh makmum sendirian di belakang shaf. Makanya kalau ada imam satu orang dan makmum satu orang, bagaimana nyusunnya? Ya sejajar berdampingan. Satu orang imam, dua orang makmum, bagaimana? Dua orang di belakangnya gitu loh. Kecuali kalau ada dua orang ini, satu laki perempuan, maka sendirian sendiri ya. Yang laki bersama imam, perempuan darurat di belakang karena tidak mungkin bersaf bersama laki-laki. Jadi itu jawaban yang pertama. Yang kedua tadi apa? Ada tiga sholat. Oh iya. Apakah harus sendiri atau? Taib. Ketika kita masuk dalam sebuah jamaah, sholat sedang berjalan, ya, sholat sedang berjalan. Kemudian shafnya penuh, ya, kita mau masuk ke shaf tidak bisa, atau masih bisa? Masuk shaf tidak bisa. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya bershaf di samping tapi terhalang oleh tembok. Kemungkinan yang kedua, saya menarik orang ke belakang menemani saya supaya tidak sendirian. Kemungkinan yang ketiga apa? Sholat sendirian di belakang shaf. Maka kita katakan kalau kita sholat di luar terhalang oleh dinding, kita kena larangan sholat terputus oleh tiang. Tiang saja tidak boleh, apalagi dinding. Memang itu makruh ya, tapi ini juga larangan. Ini tidak boleh berarti. Kalau kita menarik orang, maka hadisnya dhaif. Ada hadis, hendaklah menarik orang menemani dia, tapi hadisnya dhaif. Kalau dhaif berarti tidak boleh diamalkan. Berarti cara yang ketiga yang bisa kita lakukan apa itu? Terpaksa kita sholat sendirian, sebagaimana perempuan sendirian bersama kaum laki-laki tidak mungkin bersaf bersama mereka, maka dia terpaksa harus di belakang sendirian. Darurat seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa memahami kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.